Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nama batu yang saya hormati Gus Wahid, Prof. Dri Hanggono Ahmad, para senior semua yang berbahagia. Saya kira sudah komplit apa yang disampaikan Gus Wahid sama Prof. Dri Hanggono Ahmad tadi menarik sekali. Saya hanya ingin menyampaikan sedikit saja. Saya teringat hadis Nabi yang mengatakan kam min so'imin laisa lahu min siamihi ilal ju wal atos. Banyak orang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Ini pagi-pagi saya sampaikan agar tatkala kita puasa ini tidak saja puasa yang bersifat fisik ya. Tadi disampaikan oleh Prof. Dri Hanggono ada aspek-aspek yang bersifat ruhaniyah ya, tidak saja yang fisik tapi juga yang ruhaniyah. Kalau puasa kita ini hanya fisik maka lalu tidak mendapat apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga itu. Sehingga puasa setiap tahun tidak punya bekas apa-apa dari puasanya. Yang suka menyimpang ya menyimpang, yang suka berbohong ya berbohong, bahkan yang suka korupsi ya, menyalahgunakan uang negara juga masih tetap. Itu artinya puasanya tidak mendapatkan apa-apa. Tidak la'allahum tattaqun. Memang benar sekali apa yang disampaikan oleh Prof. Dri Hanggono tadi bahwa tidak saja yang bersifat fisik tetapi yang bersifat ruhani. Saya selalu mencermati seruan puasa itu kepada siapa? Ialah kepada ya ayyuhalladzina amanu. Hei para iman. Bahasa sehari-hari, hai orang-orang yang beriman. Iman itu siapa? Iman itu adalah abdi fi qalbi. Hamba Allah yang ada di dalam dada itulah yang iman itu. Itulah ruhani. Yang juga disebut nur, yang disebut juga cahaya kitab. Roh, iman, nur, kitab itu adalah yang diseru oleh Allah, yang sifatnya adalah ruhaniyah ini. Agama memang lebih tertuju kepada ruhaniyah. Jadi di dalam tubuh kita ini, dalam diri kita ini ada aspek jasmani, ada aspek ruhani. Ada yang zahir, ada yang batin. Yang diseru ini sesungguhnya kan yang batin. Na'amanu batin itu. Yang ruhaniyah. Karena itu maka ya puasanya mempuasakan yang sifatnya batiniah. Yang batiniah itu apa? Yang batiniah itu adalah hawa nafsu dunia setan. Yang itu sebagai induk penyakit hati. Yang jumlahnya 17 itu. Pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kekurangan, pantang kalah. Ajib, lalu riya, takabur, iri, dengki, lalu tamak, fitnah, hasud, loba, lalu takabur. Ditambah lagi 3 ialah dendam, suka merusak, lalu kemudian suka bermusuhan. 17 penyakit yang ada di dalam
diri kita ini. Yang diterangkan itu fi qulubihim maradun. Pada 11 bulan itu dibebaskan penyakit itu beraktivitas. Tetapi pada bulan puasa itu lalu dihentikan, dipuasakan. Jadi mempuasakan atau untuk tidak melakukan 17 jenis penyakit itu. Makanya lalu kan juga ada hadis Nabi, idza jaa Ramadan futihat abwabal jannah wa khuliqat abwaban nar itu kan. Wa subfidat asyayatin apa itu? Setan-setan dibelenggu ya. Pada kalau datang bulan Ramadan ini maka pintu neraka, pintu surga dibuka. Pintu neraka ditutup. Setan-setan dibelenggu gitu di hadis Nabi itu. Lah, lalu setan yang mana gitu? Tentu adalah setan yang ada pada diri sendiri. Karena itu pada bulan puasa itu hendaknya kita masing-masing itu membelenggu setan yang ada pada diri sendiri. Itulah ujian puasa. Kalau itu lulus, berhasil menang dalam pertarungan dengan setan yang ada pada diri sendiri, yang mewujud pada 17 jenis penyakit, maka lalu menjadi menang, menjadi bertakwa. Nah, bertakwa ini ternyata lalu menjadi berat, harus mempuasakan hawa nafsu dunia setan. Itu yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Prof. Trihandoko Hanggono tadi. Amat seperti ini. Jadi memang puasa yang berpuasa itu adalah iman. Adalah mukmin yang ada di dalam hamba Allah yang ada di dalam diri ini. Yang itu adalah ruhani. Yang ditiupkan oleh Allah ketika umur 4 bulan 10 hari itu, yang ketika kita masih berada di rahim ibu. Dan dengan kita sholat dan juga puasa seperti ini agar kita menjadi suci, menjadi bertakwa, agar kita menjadi suci, menjadi bertakwa, dan ketika kita berderajat takwa itu kita bisa kembali. Kembali kemana? Kembali ke Allah. Yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Jadi ternyata kembali kepada Allah itu tidak mudah, diuji. Lewat sholat, lalu lewat puasa. Dan puasa pun juga tidak hanya puasa dari makan minum. Sebab kalau puasanya hanya makan minum, dikatakan kam min so'imin. Laisa lahu min siyamihi ilal ju wal atos, itu tidak mendapat apa-apa dari puasanya itu kecuali hanya lapar dan dahaga. Dan itu biasanya diakui oleh banyak orang. Aku ini sudah puasa sekian lama kok tidak mendapatkan apa-apa. Nah ini tadi diingatkan oleh Gus Wahid, oleh Prof. Tri Hanggono, bahwa puasa tidak sekedar fisik tadi, tetapi juga yang bersifat ruhaniah. Saya kok itu Gus Wahid, jadi sudah kesulitan untuk mencari yang belum jelas. Dari Gus Wahid sama dari Prof. Trianggono sudah jelas sekali. Mohon maaf Gus Wahid, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.